Halo, assalamualaikum. Kalian lagi setia channelnya Imajinasi Maruf. Oke, dan sekarang hari Jumat, kebetulan lagi. Jadi karena wadah yang saya punya di sini udah beberapa kali saya serok, terus ada orang yang mau beli. Pas saya serok ini tuh nggak dapet, akhirnya di sini kita mau ngasih tips manajemen panen kutu airnya yang ingin saya share. Jadi katakanlah kalian sudah pelihara ini 7 hari ya. Nah, caranya gimana? Ya udah kita panen semua. Caranya ya harus kita kuras, guys. Jadi kita kuras dulu ini sampai bersih, dan ini masih tercampur ya antara kutu air dan jentik nyamuknya. Nanti akan kita saring semua, dikosongkan semua. Habis itu kita bikin media baru lagi. Kemudian nanti kita saring kutu air dari sini, sebagian kita taruh di media-medianya. Nah, sekarang kita akan coba kuras bak-bak yang ada di sini. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 bak yang baru saya kuras, baru 1 bak ini aja. Sebenarnya agak kesulitan juga ya, karena sambil manen, sambil merekam, gimana ceritanya nih? Taruh di mana ya? Taruh di sini. Oke, nah jadi bener-bener kita habisin sampai full banget, kita habisin. Terus oke, pastikan sampai airnya itu kosong. Kelihatan nggak? Nah, endapan ini, wah, ya. Oke guys, terus tadi nggak sempet videoin ya, susah banget sebenarnya kerja kayak gini sambil bikin video. Jadi, dan saya juga belum mandi, mau sholat Jumat. Ini dia. Jadi udah saya bersihin juga. Terus yang di belakang juga tadi udah saya bersihin. Cuman di belakang saya sisain 1 karena infusurnya masih banyak. Jadi nggak akan saya acak-acak, biarin aja. Nah, ini juga masih ada 1. Infusurnya juga masih banyak, jadi biar berkembang dulu. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baskom yang saya kuras. Dan jentik nyamuk itu lumayan banyak. Jadi nah, ini dia hasil jentik nyamuk yang ada di bak wadah kutu air. Sebenarnya bukan cuma ini sih, tadi ada banyak banget, cuman nggak saya tampung semua, hanya beberapa jentik nyamuk aja. Dan nah, ini dia kutu airnya guys. Jadi kutu airnya susah banget bersihin kotoran-kotoran kecil-kecilnya. Jadi mungkin ini kalau dijual cuma laku berapa, 5.000 kah atau 10.000. Karena emang kemarin tuh saya serokin terus. Dan ya mungkin nanti next untuk manajemen panennya adalah kalau kita mau panen ya dikuras sekalian semua baknya. Tapi kita tentuin, misalnya kita mau panen 10 ember. Katakan nih 10 ember buat hari Senin. Nanti buat hari berikutnya jangan ember yang sama, tapi kita coba ember-ember yang lain. Berarti kalau misal kita mau sehari 10 ember, 7 hari berarti minimal ada 70 ember. Sedangkan yang saya punya baru ada 20 ember. Berarti masih ada 50 ember lagi yang harus diusahakan untuk saya punya. Oke, mohon bantuan doanya, mohon bantuan doanya untuk supaya mudah-mudahan target itu tercapai, biar konten kutu airnya makin enak untuk dilihat. Oke, terima kasih buat kalian udah nyempetin nonton video ini. Videonya baru 5 menit. Jadi
mungkin akan saya tambahkan beberapa menit lagi untuk bahas nasi seputar kutu air. Nah, tadi siang kan udah kita panen ya, bukan kita panen sebetulnya, lebih ke saya kuras maksimal untuk ganti media baru. Nah, buat teman-teman yang kalau mau bertanya, kira-kira wadah yang kita siapkan untuk kultur kutu air itu diganti berapa kali dalam sebulan. Jadi kalau untuk berapa kali dalam sebulan tergantung dari kebutuhan kita ya. Cuman kalau misalnya kalian mau terapin untuk nguras atau untuk panen setiap seminggu sekali, nah coba kalian habis kalian panen, kemudian besoknya kalian lihat kalau misalnya perkembangan kutu airnya itu berkurang, dicek juga kira-kira airnya itu kandungan pakannya mencukupi atau enggak, infus suryanya mencukupi atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian lihat tidak mencukupi, ya coba langsung aja kalian ganti media barunya. Cuman kalau emang kalian yakin lihat wah infus suryanya masih banyak, ya udah biarin aja. Yang penting kalau untuk penggantian air, kalau saya sih kan emang airnya udah hitam gitu kan, udah keruh, udah hitam, ya langsung aja saya ganti gitu. Jadi patokannya adalah tidak melihat dari berapa harinya, yang jelas adalah kalian perhatikan kualitas airnya. Kalau memang kualitas airnya sudah tidak bagus, ya sudah langsung aja diganti. Tadi siang kan saya sudah kasih tahu ya, jentik nyamuknya itu ada sekian banyak, oke terkumpul segitu, dan ternyata itu ada yang beli ya. Jadi jentik nyamuknya itu ada yang beli lumayan, 5.000 rupiah. Jadi yang gak nyangka juga jentik nyamuk itu ada yang beli. Jadi kalau kalian usaha atau mengkultur kutu air ini, jentik nyamuk pun ternyata laku untuk dijual, nggak ada salahnya kan. Dan karena kutu air yang saya miliki itu tujuannya pure buat bisnis, jadi jadi memang orientasi saya itu untuk saya jualin kutu airnya, bukan hanya sekedar untuk pakan ikan saja. Karena untuk pakan ikan saya alhamdulillah sudah tercukupi dari jentik nyamuk yang ada di wadah-wadah kutu air. Jadi jentik nyamuknya saya kasih ke ikan, kutu airnya saya jual ke orang-orang yang memang membutuhkan kutu air. Dan alhamdulillah cukup memuaskan ya, karena sehari kita bisa jual 10 bungkus aja. Saya kan jual 5 ribuan, sudah dapat 50.000. Itu hanya dari kutu airnya aja, belum dari jentik nyamuknya, terus belum dari cacingnya. Jadi kan saya juga jual cacing nih, saya jual cacing itu per takar segini saya jual 5.000 rupiah, sedangkan belinya saya ke orang yang nyari itu sekitar 20.000 rupiah untuk 1 liternya. Jadi lumayan menguntungkan juga ketika kita menjual pakan untuk ikan cupang, jual kutu air, jual jentik nyamuk, sama jual cacing sutra. Wah, kalau kalian punya 3 hal itu, jentik nyamuk, kutu air, cacing sutra, insya Allah kamu udah lumayan untuk pemasukan kalian di kala pandemi seperti ini. Nggak semua orang butuh punya ikan hias, tapi semua orang yang punya ikan hias sangat butuh pakanan untuk pakan ikan hias. Jadi saran saya tepat sekali kalau kalian melihat peluang bisnis dari kebutuhan pakan untuk ikan hias, kutu air, jentik nyamuk, sama cacing sutra. Coba deh kalian terapin dan coba kalian jual di rumah kalian. Cukup pasang banner aja, pasang banner kayak gini nih, saya contohin. Jadi nih guys, saya bikin spanduk jual ikan hias, kutu air, cacing sutra, tanaman air, itu di pinggir jalan saya taruh kayak gini, mengarah ke gang masuk rumah saya. Dan ternyata wow, orang itu datang ya, nggak kenal waktu, pagi, siang, sore, bahkan malam-malam nih, jam 9, jam 10, kalau emang saya masih melek, ada orang yang beli, saya layanin guys. Dan nah, ini tadi saya tutupin ya, karena kayaknya mau hujan. Coba kita intip yuk, kira-kira kutu airnya itu berkembang atau enggak. Kita cek. Pada kemana nih? Nah, ini dia kutu airnya pada berenang-berenang ya. Ini kutu airnya, karena saya mantau terus alhamdulillah sih kutu jetnya nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Nggak mau fokus pokoknya kayak gitulah, masih hidup. Dan tuh, air keruh seperti ini itu adalah sumber pakanan bagi
kutu air guys, jadi jangan kalian anggap ini air kotor ya. Dan ini wadah yang ember kecilnya, kita lihat. Geremet. Cuman saya masih belum puas kalau segini. Ini paling dijual 5.000 juga kurang. Kita akan tunggu lagi sampai banyak dulu. Sudah lumayan. Yang ini lumayan. Oke, nah mungkin insya Allah saya punya agenda untuk nyoba kultur Daphnia magna, kutu air yang agak besar. Cuman emang treatmentnya agak beda sih kalau untuk Daphnia magna ini. Kalau kemarin itu treatment saya untuk Daphnia magna cuma pakai air hijau, jadi saya belum pernah mencoba kultur Daphnia magna itu menggunakan kotoran burung puyuh, itu belum pernah coba, cuma pakai air hijau aja. Dan air hijau pun dia nggak boleh terlalu pekat ya konsentrasinya, karena dia butuh, misalnya kalau kalian cermati penggunaan air hijau khususnya pada alga chlorella ya, itu airnya itu dia di alganya itu kalau sudah ditaruh di wadah kutu air itu dia akan mengendap di bawah. Nah itu nanti akan dimakanin sama Daphnia magna. Terus juga harus kena matahari. Nah ini kan saya tutupin semua, biar nggak ada jentik nyamuk. Itu aja sih permasalahan dan tantangan dari mengkultur kutu air jenis Daphnia magna. Nah, lebih banyak jentik nyamuknya daripada kutu airnya. Terus kutu jentik nyamuk ini bisa lolos lagi dari saringan saya yang khusus untuk misahin jentik nyamuk sama kutu air. Nah ini nanti niatnya kita akan gunakan. Jadi saya tuh lagi punya mitra baru ya. Dan cuman kalau saya pribadi, karena kebetulan kawasan itu adalah pemancingan dan air hijaunya itu melimpah, bahkan air bekas lele, saya lihat wah ini bagus banget nih, karena emang modalnya kecil, cuma beli starter kutu airnya aja, wadah-wadah di situ udah siap semua. Bahkan saya ditawarin apa perlu dibikinin kolam, cuman saya bilang oh enggak, jangan, karena emang saya kepinginnya itu usaha ini tuh modalnya kecil tapi hasilnya itu besar. Jadi saya upayakan memanfaatkan barang-barang yang ada di sana, dan ternyata kemarin itu ada wadah-wadah kayak drum warna biru-biru gitu yang menurut saya ini wah ini bagus banget nih buat kultur kutu air. Minggu lalu udah saya coba taruh di sana dan belum saya lihat lagi perkembangannya, kira-kira berkembang atau enggak. Kalau mati ya apa-apa, kita coba lagi. Dan kayaknya nggak bisa disatuin di video ini sih, mungkin nanti akan saya update di video berikutnya. Dan terima kasih buat kalian udah nyampetin nonton video ini. Kayaknya sih udah kumpul lebih dari 10 menit nih. Kita tutup. Dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Saya sangat bersyukur buat kalian yang ternyata interestnya itu banyak sekali, khusus untuk mempelajari kutu air. Karena kan kutu air ini selain saya jadi media untuk tutorial, tapi juga media saya untuk berekspresi ya, menerangkan tentang kutu air. Banyak hal yang saya dapati ketika saya mempelajari kutu air dan coba mempresentasikan di hadapan teman-teman sekalian. Nggak mudah sih ngomong depan kayak gini, terus nabung, beli ember, beli perlengkapan-perlengkapan untuk kutu air, lumayan juga, cukup modal juga. Dan cuman kepuasan tersendiri ketika memang kutu air itu saya gunakan untuk lahan bisnis saya, dan alhamdulillah berhasil maksud dalam artian bisa dijual, kemudian bisa menghasilkan untuk saya pribadi, dan itu membuat saya senang sekali bermain kutu air. Dan mungkin bisa kalian tiru di rumah kalian masing-masing. Dan sekian video singkat hari ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tuk tak tuk tak tuk tuk